Sore hari ini kita mau belajar satu tema yang menurut saya cukup dalam dan cukup berat buat banyak orang. Saya masih terus menggali dan mengunyah kitab Filipi, saudara ya, selama 2 bulan terakhir. Dan hari ini saya mau membawa saudara kepada satu pemahaman atau gambaran tentang apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara bisa bayangkan begini, ini seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus yang pada saat menulis kitab Filipi usianya sudah cukup lanjut begitu ya. Sudah menjadi veteran dalam pelayanan, sudah menghidupi panggilannya, menghidupi purpose-nya, sudah merintis begitu banyak jemaat. Tapi hari itu, waktu dia mengambil penanya dan menulis di atas sebuah gulungan kitab yang terbuat dari kulit binatang, posisinya adalah lagi di penjara. Kami kalau jadi hamba Tuhan kepinginnya kalau udah tua gitu ya, udah senior, pelayanannya berhasil, ya mengembalakan banyak orang, mungkin generasi selanjutnya sudah mulai mengambil tongkat estafet dan kitanya udah mulai bisa sedikit cooling down gitu, pengennya kan begitu. Tapi untuk Rasul Paulus hari itu dia sedang menunggu hari pengadilannya. Dia sedang menunggu vonis. Karena pemberitaan Injilnya pada saat itu membuat dia dipenjara. Dan dianggap mengganggu stabilitas nasional pada saat itu. Kalau kita coba bayangkan gitu ya, apa yang menjadi perasaannya Rasul Paulus waktu itu. Di akhir kehidupan, di akhir masa pelayanannya, saya nggak tahu dia pernah berpikir untuk pensiun atau enggak. Tapi di akhir full circle of his life and his ministry, dia ada di penjara menunggu hari pengadilannya dan sudah hampir bisa dipastikan dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Jadi surat kepada jemaat yang dia rintis di Filipi ini adalah surat yang full of his personal feeling. Gitu. Penuh dengan ungkapan yang dia coba sampaikan dalam hatinya. So, bayangkan seorang bapak rohani yang bukan hanya menulis kepada jemaat yang dia layani, tapi seperti memberikan beberapa pesan-pesan terakhir karena dia tahu bahwa kemungkinan besar dia gak akan ketemu dengan mereka lagi. Dan hari ini tema khotbah saya saudara, dimurnikan oleh penderitaan. Karena itulah yang Paulus sedang alami. Hari ini saya akan bicara tentang dimurnikan oleh penderitaan. Besok di sentral saya akan bicara tentang STOP. 4 hal yang menjadi penghambat purpose dan calling. Jadi kalau saudara masih mau dengar saya besok, datang lagi ya di sentral gitu. Ini metode promo terbaru nih saudara ya. Jadi datangnya 2 kali. Besok saya khotbah tentang stop. 4 hal yang menjadi penghambat purpose dan calling. Tapi hari ini kita akan bicara tentang dimurnikan oleh penderitaan. Nah saya harap penjelasan saya yang singkat tadi memberikan gambaran kepada saudara ketika Paulus menulis surat ini settingnya saudara. Ini background story-nya. Dan kita akan baca sama-sama Filipi 3 ayat 10 sampai 11 dari beberapa terjemahan. Sengaja saya taruh supaya kita bisa memahami betul apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus coba ajarkan kepada jemaat di Filipi. Jadi kita mau dengarkan perkataan seorang bapak rohani. Dan saya mau kita berandai-andai kita ini jemaatnya saudara ya. Kita ini jemaatnya Paulus di Filipi yang lagi dengerin nasihat-nasihat terakhir dari bapak rohani kita. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita baca lagi dengan menggunakan terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Semua terjemahan ini tersedia secara online, sudah bisa lihat di aplikasi Alkitab ya. Terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, ayat 10.
Yang paling saya inginkan adalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Catat baik-baik bagian ini. Serta ikut menderita bersama Dia supaya saya menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Dengan demikian saya berharap dapat dibangkitkan dari antara orang mati. Lanjut lagi saudara ya, baca Alkitab banyak gak apa-apa ya. Sekarang dari Alkitab mudah dibaca. Ya. Saya ingin mengenal Kristus dan kuasa yang membangkitkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita bersama Dia dan menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Supaya akhirnya saya juga dibangkitkan dari kematian. Yang terakhir, firman Allah yang hidup. Tujuan hidupku ialah supaya aku mengenal Kristus dan mengalami kuasa-Nya yang dahsyat, kuasa yang membangkitkan Dia dari kematian. Nah, kalimat ini yang kedua ini saudara, hampir sama di semua terjemahan. Aku ingin, saya mau gitu ya. Bukan nggak sengaja tapi sengaja gitu ya. Aku ingin ikut ambil bagian dalam penderitaannya dan menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Sehingga dengan cara apapun aku akan mencapai kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara, sepanjang 2 bulan ini saudara banyak dengar tentang purpose, tentang calling, tentang tujuan hidup, tentang panggilan hidup saudara. Tapi kemudian hari ini kita belajar dari Paulus bahwa ternyata yang namanya suffering, penderitaan, masa sulit, kesulitan, luka, apapun yang saudara mau sebutkan namanya, itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, penderitaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengejaran kita akan calling dan purpose tersebut. Yang mengerti katakan amin. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sedang mengejar, mau ikut Yesus. Seperti Paulus. Nggak bisa terhindar dari yang namanya penderitaan. Karena penderitaan itu ternyata Tuhan bisa pakai untuk memurnikan kita dalam panggilan dan tujuan hidup kita. Tapi kalau kita ditanya Bapak Ibu ya, kalau jujur masih normal nih ya. Kalau saya tanya sekarang, siapa di sini yang ingin menderita gitu? Kayaknya nggak akan ada yang angkat tangan saudara. Kalau ada mau angkat tangan, saya yang mau belajar sama saudara. Tolong saudara yang khotbahin saya. Manusia normal pasti gak kepingin. Kalau ditanya siapa yang mau menderita, semua orang kan pengennya bahagia, betul? Semuanya pengen hidup damai, hidup aman, hidup nyaman, hidup sejahtera. Tapi kalau kita boleh jujur, bukankah dalam hidup ini yang namanya penderitaan, yang namanya rasa sakit, yang namanya masa sulit itu tidak terhindarkan, amin? Ya, ada penderitaan yang adalah hasil dari kesalahan kita sendiri. Ada keputusan-keputusan yang kita ambil di masa yang lalu dan kita harus hidup karena konsekuensinya. Itu penderitaan yang lahir karena kesalahan kita sendiri. Ada juga penderitaan yang sebenarnya kalau boleh kita jujur bukan salah kita kan. Tapi ada ketidakadilan, ada kesalahan dari orang lain yang kemudian kita harus terkena dampaknya. Ya. Saya sering cerita, saya ini anak broken home, orang tua saya berpisah. Dan karena keputusan itu anaknya ikut menderita. Saudara. Itu bukan penderitaan yang saya pilih, tapi itu penderitaan yang harus saya jalani. Ada juga penderitaan yang karena memang terjadi oleh sebab kita hidup di dunia yang tidak adil dan dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Waktu Desember lalu saya ke Sumatera Utara lihat korban bencana, ya kita sedih saudara, karena kalau mau jujur mungkin bukan salah mereka juga. Tapi karena kita hidup di dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah hancur, maka mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus kena dampak, kita harus menderita karena hal itu. Tapi apapun skenarionya, rasanya kita semua bisa sepakat kalau penderitaan itu tidak terhindarkan. Amin. Maka kalau ada hamba Tuhan atau pengajaran yang mengajarkan kepada saudara bahwa kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh sudah akan diberkati, betul. Tapi saudara juga akan ngalamin penderitaan. Karena penderitaan dan berkat, penderitaan dan kemuliaan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. There is cross in following Jesus.
But there is also glory in following Jesus. Ada salib waktu mengikuti Yesus, tapi ada juga kemuliaan. Harus balance, saudara. Ya, hidup dalam Tuhan nggak semuanya menderita juga kok. Salah juga kalau kayak gitu. Harus miskin terus, harus menderita, salah juga. Tapi kalau orang Kristen nggak mungkin bisa kena masalah, kena penderitaan, salah juga, saudara. Ya. Tapi yang saya mau saudara pahami bahwa begini, saudara. Penderitaan itu tidak bisa kita pilih. We cannot choose what happens around us. Kita nggak bisa pilih apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, kalau nggak salah ada slide-nya ya ini ya. We cannot choose what happens around us, but we can choose what happen inside us. Kita nggak bisa pilih apa yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, tapi kita bisa memilih respon kita menghadapi itu semua. Ya, penderitaan adalah sesuatu yang nggak bisa kita pilih, yang bisa kita pilih adalah bagaimana cara kita memandang dan meresponinya. Dan kita mau belajar hari ini, gimana sih seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini, Rasul Paulus ini, meresponi penderitaannya. Bagaimana sih dia ini memaknai penderitaan yang dia jalani. Karena begini saudara, ada orang-orang yang seringkali secara cepat mengatakan, oh penderitaan ini mungkin hukuman Tuhan gitu ya. Ya. Itu biasanya kalau yang menderita orang lain, kita yang bilang gitu. Jangan-jangan lo dosa. Kalau kita menderita gak pernah kita bilang, gara-gara gue dosa, gak pernah. Jarang sudah ya. Kalau orang aja yang menderita bilang, jangan-jangan dia dosa tuh. Kalau kita sendiri yang menderita, oh ini cobaan Tuhan gitu. Kan gitu ya. Nah, kita mau belajar dari Rasul Paulus nih, bagaimana dia memaknai penderitaannya. Ya dia di penjara, dia menunggu persidangan, dia nggak bebas bergerak, dia nggak bisa pelayanan seperti biasa. Bagaimana Paulus memandang penderitaan itu dan apa yang dia mau ajarkan kepada kita nih, jemaat yang kepadanya si Paulus menulis surat itu. Ya kita mau belajar. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Paulus itu sangat percaya ya bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia jika dijalani di dalam Kristus. Apapun penyebab dari penderitaan itu, mau itu salah kita sendiri atau salah orang lain, tapi kalau kita menjalani penderitaan itu bersama dengan Kristus, nggak ada penderitaan yang sia-sia. Nah, kenapa Paulus bisa bilang begitu? Ya, ada 3 alasan, ada 3 pelajaran kenapa menurut Paulus penderitaan itu nggak pernah sia-sia. Pelajaran yang pertama, saya mau baca buat saudara Filipi 1 ayat 15 sampai 18 dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Paulus bilang begini, memang ada beberapa orang yang memberitakan Kristus karena iri kepada saya. Jadi hamba Tuhan yang jealous kepada hamba Tuhan yang lain udah ada sejak dahulu ternyata. Bukan zaman sekarang doang ya. Padahal zaman dulu belum ada pendeta yang satu naik Alphard, satu naik motor, gak ada zaman dulu. Tapi ternyata jelas sesama hamba Tuhan sudah ada dari dulu, Pastor. Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri kepada saya, atau karena mereka ingin menjadi lebih terkenal daripada saya. Mereka melakukannya demi kepentingan pribadi dan bukan dengan tulus ikhlas. Mereka berpikir, hamba Tuhan itu ya, biar Paulus lebih susah lagi. Ya, ketika mereka mendengar, ketika dia mendengar bahwa saya di sini mempunyai pengikut lebih banyak daripada dia. Ya. Untung Paulus gak sebutin namanya siapa nih hamba Tuhan ini ya. Namun kata Paulus, jangan salah kata Paulus gitu ya. Ada juga loh, kebanyakan saudara-saudari seiman kita memberitakan kabar baik karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi menurut Paulus, walaupun ada hamba Tuhan yang melayani tidak dengan motivasi yang baik, tak ada juga kok hamba Tuhan yang melayani dengan motivasi yang baik gitu ya. Nah, mereka melakukannya karena mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu karena saya berjuang mempertahankan kabar baik tentang Kristus. Nah ini penting, kata Paulus begini, apapun tujuan mereka, mau orang itu melayani dengan motivasi yang baik ataupun buruk, apapun tujuan mereka, itu bukan masalah bagi saya. Yang penting berita tentang Kristus tersebar luas. Baik dilakukan dengan alasan yang tulus maupun tidak. Jadi saya tetap bersukacita, saya akan terus bersukacita.
Jadi kata Paulus kepada jemaat Filipi, tahu nggak gitu ya, ada loh hamba Tuhan lain yang melayani, pengen bikin saya iri. Ya Paulus di penjara, gue enggak dong gitu kira-kira. Ya Paulus sekarang udah nggak punya power, sekarang gue punya power. Gereja yang gue rintis lebih banyak daripada Paulus. Lalu mungkin ada yang lapor kepada Paulus, karena zaman dulu Paulus gak bisa lihat Instagram ya. Dia dengar laporan dari jemaat yang kunjungin dia, Paulus masa begini. Orang berpikir Paulus akan meresponnya dengan marah. Tapi Paulus bilang, biarin aja. Karena yang terpenting adalah nama Tuhan dimuliakan. Berita tentang Kristus diberitakan. Nah, menurut saya, ini yang Paulus coba ajarkan kepada kita. Yaitu bahwa penderitaan itu adalah cermin hati. Penderitaan itu menyingkapkan diri kita yang sebenarnya, saudara. Jadi kalau kita ngelihat nasihatnya Paulus, kita lihat ketulusan hatinya Paulus. Dia lagi di penjara pun, orang nyakitin dia pun, dia nggak marah. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Jadi penderitaan yang dia alami ternyata adalah cerminan hatinya dia. Ada pertanyaannya, gimana dengan kita? Kalau saya mungkin belum bisa kayak Paulus tuh. Ya. Udah di penjara. Mungkin gerejanya diambil alih hakim pendeta lain gitu. Terus lebih sukses, saya tambah menderita. Mungkin kalau kita di posisi Paulus, kita juga ngerasa, wah kok begitu ya Tuhan. Tapi ternyata penderitaan itu buat Paulus seperti sebuah cermin yang diletakkan di depan dirinya, dan dia bercermin, kita bercermin di hadapan cermin itu, dan kita ngelihat kondisi hati kita yang sebenarnya. Nih, kalau ada penderitaan, gimana respon kamu? A crisis doesn't change who you are. A crisis only reveals who you really are. Saudara kalau kena masalah, saudara kalau kena krisis, saudara kalau kena kesulitan, it doesn't change you. Nggak akan mengubahmu. Krisis itu hanya akan menjadi cermin hatimu, menyingkapkan siapa dirimu yang sebenarnya. Sudah dulu waktu almarhum istri saya masih ada, saya pikir saya adalah ayah yang cukup baik. Menurut versi saya. Begitu dia nggak ada, saya jadi seorang ayah tunggal. Baru saya paham. Ternyata gue gak bagus-bagus amat jadi ayah. Jadi krisis itu bukan mengubah, tapi hanya menyingkapkan apa yang selama ini sudah kenyataannya demikian. Dan karena saya tahu apa yang harus dirubah, saya belajar untuk berubah. Paham saudara ya? Jadi penderitaan itu kadang-kadang perlu. Karena kalau kita nggak tahu apa yang harus kita rubah, nggak tahu apa yang harus kita perbaiki, kita pikir kita fine-fine aja. Saudara, setiap hari ada yang kerja Jakarta Bogor gitu ya. Naik mobil di tol. Lagi enak-enak di jalurnya sudah ada yang motong. Set. Gitu ya. Nah itu, coba ingat-ingat. Kata apa yang pertama kali muncul dalam hatimu walaupun tak terucap gitu ya. Kata apa itu yang keluar gitu ya. Saya nggak mau sebutin di sini saudara. Nah, kalau nggak ada yang motong, kita nggak tahu itu masih dalam hati kita tuh kata itu. Paham ya saudara? Karena ada yang motong, waduh, kok bukan haleluya yang keluar ya gitu ya. Kok bukan puji Tuhan. Berarti masih ada something nih. Nah itu yang membuat kita kemudian mampu mengubahnya, karena kita disadarkan. Jadi kadang-kadang memang kita perlu kesulitan untuk menjadi cermin buat kita. Supaya kita bercermin, I need to change this. Saya perlu dimurnikan. Mana bisa kita dimurnikan kalau kita nggak tahu apa yang harus dimurnikan? Kita hanya bisa dimurnikan kalau kita tahu apa yang harus dimurnikan. Nah kadang-kadang Tuhan bisa izinkan penderitaan untuk memurnikan kita. Paulus sudah dimurnikan waktu dia dengar kabar itu, dia bilang nggak apa-apa. Nggak usah pusing, nggak usah cemburu. Yang penting Tuhan diberitakan. Kita bisa nggak ngomong kayak gitu? So, itu cara Paulus memaknai penderitaan, saudara. Penderitaan adalah cermin hati.
Dia mau sampaikan kepada jemaat di Filipi. Mungkin jemaat Filipi itu nunggunya suratnya Paulus tuh, yuk kita marahin mereka tuh yang jelas, yang bikin. Mungkin ya mereka menunggu instruksi itu supaya mereka bisa menghukum hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata enggak loh. Gitu. Kalau saya jadi jemaat Filipi, saya pasti introspeksi, oh iya ternyata Bapak rohani kita ngajarin kita seperti ini. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, penderitaan itu ternyata bukan hanya jadi alat yang menyingkapkan atau cermin, tapi penderitaan juga adalah alat yang bisa membentuk. Menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Udah jelas banget Paulus bilang dalam Filipi 3:10 ayat yang pertama tadi kita baca ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya, sama-sama katakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau tata bahasanya saya balik dikit, berarti kalau nggak ngalamin penderitaan dan menjadi satu dengan kematian, nggak bisa mengalami kebangkitan, kan gitu ya. Ya, Alkitab udah dibaca, ayatnya sama, saya baca lagi nih. Saya ingin mengenal Kristus dan kuasa yang membangkitkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita bersama dengan dia dan menjadi seperti dia dalam kematiannya. Supaya, sama-sama katakan supaya akhirnya saya juga dibangkitkan dari kematian. Jadi penderitaan adalah sesuatu yang harus dilewatin supaya ada kebangkitan. Penderitaan adalah alat yang membentuk kita untuk berproses menjadi seperti Kristus. Makanya Paulus bilang, saya siap menderita. Saya mau menderita supaya kita dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Supaya kita ngalamin keserupaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo coba kita renungkan sebentar. Kalau kita ngalamin masalah, kalau kita ngalami pencobaan, kalau kita ngalami penderitaan, biasanya manusia normal itu, yang pertama kali muncul pertanyaan di dalam hatinya adalah, why? Betul ya? Kenapa Tuhan? Saya juga gitu. Ya semua tragedi berat yang saya lewatin, pasti munculnya kenapa Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Kenapa kok ini semua terjadi? Dan I'm sorry to say, but most of the time, pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Sampai hari ini, saya pun nggak bisa mendapat jawaban dari kenapa Tuhan izinkan semua hal ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya sakit Tuhan? Kenapa saya menderita Tuhan? Kenapa bencana demi bencana datang bertubi-tubi? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa kok kayaknya saya ini nggak pernah bisa bahagia Tuhan? Kenapa setiap kali saya udah mau hampir sukses, gagal lagi Tuhan? Kenapa? Jawabannya buat saya adalah I don't know. Saya nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa saya sudah bisa cukup punya pengalaman untuk bisa sharing ini sama saudara. Saya nggak tahu jawaban kenapa. Tapi ada beberapa yang saya tahu, ya saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama, kalaupun kita tahu kenapanya, apakah itu akan mengubah penderitaan kita seketika itu juga? Kalau saya tahu kenapa Tuhan panggil pulang istri saya, apakah kemudian, oh ya saya tahu jawabannya, besok istri saya baik lagi? Enggak juga. Kalau saudara tahu kenapa sih Tuhan aku diizinkan sakit keras seperti ini, kalau saudara tahu jawabannya, apakah besoknya saudara sembuh? Belum tentu. Itu yang saya tahu yang pertama. Yang kedua, yang saya tahu adalah Tuhan ada menyertai kita. Itu yang saya tahu pasti. Firman-Nya mengatakan demikian dan pengalaman hidup saya menyatakan demikian. Tuhan ada di dalam penderitaan kita. Kenapa? Karena tidak ada penderitaan yang kita alami yang tidak pernah Yesus alami. Apapun yang kita alami, Yesus pernah alami, saudara. Somebody need to hear this. Apapun yang saudara alami, Yesus pernah alami itu. Saudara pernah dihianati, Yesus pernah dihianati. Saudara pernah disakiti, Yesus pernah disakiti. Saudara pernah ditinggalkan, Yesus pernah ditinggalkan. Enggak ada satupun penderitaan yang manusia pernah alami yang Yesus tidak alami. Tapi toh dia menang.
Yang ketiga, saya nggak tahu jawaban dari pertanyaan kenapa, tapi saya tahu untuk apa Tuhan izinkan penderitaan, yaitu untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini saya mau share sama saudara, saya mau dorong saudara, stop asking why. Stop menyalahkan orang. Entahkah penderitaanmu disebabkan orang lain atau kesalahanmu sendiri, doesn't matter. Selama engkau mengundang Yesus untuk berjalan bersamamu dalam penderitaan itu akan Tuhan pakai untuk jadikan engkau seperti Kristus. Stop ask why. Gak selesai, cukup dengan itu saudara. Gak usah nyalain orang. Gak usah salahin suamimu yang pergi entah kemana. Gak usah salahin rekan bisnismu. Kamu bangkrut, stop. Tapi undang Tuhan untuk jalan sama engkau dalam penderitaanmu itu. I guarantee you. Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ternyata saudara, penderitaan itu bukan cuman alat yang menyingkapkan atau cermin yang menyingkapkan isi hati kita yang sebenarnya. Penderitaan itu juga bukan hanya membentuk kita menjadi semakin seperti Kristus, tapi di tengah-tengah penderitaan pun Tuhan bisa pakai itu menjadi saluran berkat, saudara. Penderitaan saudara bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Filipi 1 ayat 12 sampai 14 mengatakan demikian. Saya mau kalian mengetahui, ini dari versi bahasa Indonesia masa kini ya saudara. Saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya, kata Paulus. Apa hal-hal yang sudah terjadi kepada Paulus? Di penjara gitu ya, menderita. Bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya justru, katakan sama-sama justru menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Akibatnya semua pengawal istana dan orang-orang lainnya di kota ini tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus. Dan pemenjaraan saya telah menyebabkan kebanyakan dari orang-orang Kristen di kota ini menjadi lebih yakin lagi akan Tuhan. Sehingga mereka makin berani mengabarkan pesan Allah dengan tidak takut-takut. Di dalam penjara, di posisi menderita enggak enak. Paulus berkata enggak apa-apa, justru karena saya di penjara, Injil lebih banyak diberitakan. Saya bisa bayangin saudara ya. Sejarah mengatakan Paulus itu di penjara di tahanan rumah di kota Roma. Ya, dalam bayangan saya pasti pengawalnya itu di rolling. Ya, karena pengawal itu wajib jagain Paulus, mau nggak mau dia diinjilin saudara. Ini sudah bayangkan selama bertahun-tahun itu rosterannya semua kebagian diinjilin saudara. Semua kebagian. Mungkin pas lagi ganti shift dia ngomong, lu tadi diinjilin ya? Iya gue juga. Besok temennya diinjil lagi. Semua orang di istana akhirnya dapat kabar baik tentang Yesus Kristus. Karena Paulus di penjara. Sesuatu yang gak bisa dia lakukan waktu dia masih bebas. Waktu masih bebas memberitakan Injil kepada para pengawal. Kepada orang-orang di istana. Ya. Karena Paulus di penjara, karena aku di penjara. Pertama, lebih banyak orang mendengar dan percaya kepada Yesus. Kedua, semua pengawal istana dan orang Roma tahu tentang Yesus. Ya, jadi headliners dia. Dan yang ketiga, orang Kristen lain jadi semakin berani memberitakan Injil karena Paulus di penjara. Bayangin saudara. Ya. Penderitaan Paulus menjadi cara Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya dulu berpikir bahwa yang bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat buat orang lain adalah talenta saya, karunia saya, kelebihan saya, skill saya. Tapi dari Paulus saya belajar, ternyata penderitaan saya pun bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Paulus yang menderita, orang lain yang dengar Injil. Udah saya promosi dikit saudara, boleh ya? Boleh tanyakan next slide. Jadi bulan Desember yang lalu saya tuh diwawancarai oleh sebuah TV Kristen namanya Solusi. Saya diminta menceritakan tentang pengalaman hidup, ya, dibesarkan di keluarga broken home sampai kemudian istri meninggal dan sebagainya. Dan sejak
ini ditayangkan, saudara bisa nonton juga, boleh QR-nya nanti di-scan kalau mau nonton, yang belum sempat nonton, harus nonton saudara ya. Banyak yang DM saya, ya di Instagram, banyak yang minta konseling, banyak yang minta didoakan. Dan saya lihat beberapa komen-komen gitu ya di dalam postingan itu, bahwa wah saya bukan pengikut Yesus, ya, saya dari agama yang berbeda, tapi kesaksian ini sungguh memberkati saya. Di situ saya semakin memahami pelajaran ini, saudara, bahwa ternyata yang bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat buat orang itu bukan cuma kelebihan kita, tapi kekurangan kita. Jadi saudara gini, nggak usah tunggu sempurna dulu gitu loh. Nggak usah tunggu sembuh dulu, kira-kira gitu ya. Nggak usah tunggu, sudah diberkati dulu baru mau menjadi berkat buat orang. Ternyata di tengah struggle kita pun Tuhan bisa pakai itu untuk jadi kesaksian buat banyak orang. Saya sebutnya itu berobat jalan, saudara. Sambil berobat, sambil berkatin orang lain nggak apa-apa kok. Gitu. Ya. Mujizat Yesus, kalau kita ingat ya, mujizat Yesus itu menyelamatkan beberapa manusia saja. Berapa orang yang disembuhkan sih? Kalau kita hitung di Alkitab, berapa orang sih yang terima mujizat Tuhan? Enggak semua. Tapi kematian Yesus, penderitaan Yesus menyelamatkan semua manusia yang percaya kepada Dia. Amin. Jadi penderitaan adalah sarana juga untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang saudara alami, masa sulit yang saudara alami, mungkin saja bisa menjadi sebuah pelajaran bagi orang lain yang sedang ngalamin masalah yang sama. You can journey with them. Penderitaan adalah cermin hati, penderitaan adalah alat membentuk kita menjadi seperti Kristus. Dan yang ketiga, penderitaan adalah saluran berkat, saudara. Sebentar lagi saya selesai. Sebagai penutup saya mau cerita satu cerita yang waktu saya siapkan khotbah ini saya ingat lagi, saudara ya. Jadi anak saya David sekarang usia 13 tahun. Dia lahir di Jakarta. Waktu dia lahir itu lagi banjir besar tahun 2013 awal. Jadi anak saya itu nggak dapat sinar matahari. Kuning, saudara. Keluar dari rumah sakit kuning. Dan katanya itu bahaya, jadi harus dibalik lagi ke rumah sakit. Dan dia harus ditaruh di bawah sebuah lampu, jadi kayak, sudah tahu kandang ayam yang diterangin gitu ya. Anak ayam di situ biar banyak terang. Anak saya digituin, saudara. Jadi dikasih di satu tabung gitu kayak akuarium, terus lampunya tuh benar-benar di sini dia. Panas banget, matanya ditutup. Dan semalaman, anak usia 1 minggu, saudara. Itu dia nangis jejeritan gak karuan. Saya bapaknya, saya juga sedih, saudara. Lihatin gitu, dia nggak tidur sepanjang malam karena disinar, saya juga dan mamanya kita nggak tidur, nunggu dia sabar ya Fit, sabar. Tapi kami nggak bisa berbuat apa-apa karena itu perlu buat dia gitu sudah. Sampai akhirnya dicek lagi, akhirnya saya lupa nama zatnya apa itu ya, bilirubin betul ya. Mohon maaf fisika saya dulu jelek, ya, biologi apa itu biologi padahal ya, apalagi gitu ya. Jadi sampai akhirnya dia dapat bilirubin yang cukup, saudara. Dan di situ saya diingatkan lagi bahwa kadang memang penderitaan itu perlu kita lewati nih. Tuhan izinkan itu dan kita nggak ngerti, tapi itu untuk kebaikan kita. Yohanes 15 bilang begini, aku adalah pohon anggur yang sejati dan Bapakku adalah tukang kebunnya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya. Dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Kalau pernah main ke kebun anggur ya, yang pernah main di Australia ya, atau di Eropa, itu dipotong cabangnya, dikurangi daunnya itu sakit, saudara. Tapi itu ada sesuatu yang perlu untuk saudara bisa dimurnikan. Saudara bisa dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Makanya Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di akhir hidupnya, Paulus masih bisa bilang begini, saudara, suffering is a gift. Penderitaan adalah hadiah bagiku. Penderitaan adalah kasih karunia.
bagiku. Kenapa? Karena penderitaan membantuku mengenali siapa diriku yang sebenarnya. Penderitaan kemudian membentukku menjadi semakin seperti Kristus. Dan penderitaanku menjadi berkat banyak orang. Bukankah it's a gift? Hari ini saya mau saudara ngalamin perubahan paradigma. Jangan pandang penderitaan sebagai hukuman. Jangan pandang penderitaan atau masa sulit sebagai sesuatu yang harus cepat-cepat kita skip. Tapi ternyata kalau kita bawa Tuhan Yesus untuk jalan sama kita di dalam proses ini, maka ada buah yang indah yang Tuhan bisa hasilkan dari dalam hidup kita. Bahkan melalui penderitaan sekalipun. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini, sedang saudara hadapi hari ini. Tapi saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap kita. Mari belajar seperti Paulus untuk memaknai masa sulit sebagai bagian dari pemurnian, bukan bagian dari hukuman Tuhan. Terlepas dari apapun penyebab penderitaan yang saudara alami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara, kalau sore hari ini engkau merasa bahwa ini adalah firman Tuhan yang engkau terima secara pribadi. Dan hari ini engkau membutuhkan satu kekuatan yang baru untuk menjalani masa yang sulit di depan sana. Engkau berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Hari ini aku belajar bahwa Engkau menyertai dalam segala hal. Aku belajar bahwa penderitaan itu adalah bagian dari proses. Dan Engkau mau berkata, Tuhan, bentuk aku sesuai rencana-Mu. Pakai penderitaan ini untuk menghasilkan buah dari dalam hidupku. Kalau saudara mengatakan demikian dalam hatimu, bolehkah saya meminta dengan rendah hati, kau taruh tanganmu di dadamu sebagai tanda komitmenmu di hadapan Tuhan. Aku mau melewati ini semua bersama Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau sertai aku. Aku percaya gak ada satupun yang aku lewati hari ini yang Engkau tidak lewati. Berjalanlah bersamaku Tuhan. Tuntun setiap langkahku Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hari ini menaruh tangan mereka di dada. Tanda bahwa mereka membutuhkan kekuatan-Mu. Tanda bahwa mereka mau menjalani ini semua bersama dengan Engkau. It's not going to be easy Tuhan. Ini gak akan mudah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami sanggup untuk melewatinya. Engkau berjalan bersama kami berdalam api. Engkau berjalan di atas badai bersama dengan kami. Roh Kudus nyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Biar masa sulit dan penderitaan yang kami lewati hari ini menolong kami untuk menyadari siapa diri kami yang sebenarnya. Dan membentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bahkan kalau boleh Tuhan, apa yang kami lewati ini boleh jadi berkat juga buat orang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Murnikan kami. Purify us Lord so that we can have more fruit. Supaya kami boleh berbuah lebih banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus bekerja. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Urabasyaka nama takaria namasyaka. Urasyataka lama takara. Rabasya, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan terus berbicara dan bekerja dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama. Nama yang layak, nama yang kami puji, nama yang kami sembah, nama yang
Terima segala pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.